Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai audit pre-implementation COVID 5 dengan studi kasus PT Hydro Koko. Sebelumnya perkenalkan saya Febriana Permatasari dan ada rekan saya bernama Sabrina Aulia Herfi dan juga Jarir Bafadol Al-Baihaqi. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Hydro Koko itu sebagai produk PT Kabel Farma sangat bergantung pada sistem TI untuk mendukung produksi, distribusi, dan supply chain. Nah, audit COVID ini dilakukan karena beberapa proses TI itu belum terdokumentasi dengan baik dan belum memiliki kerangka tata kelola formal sehingga perlu dilakukan penilaian kesiapan TI. Lalu untuk permasalahan utama TI-nya yaitu yang pertama, belum ada kerangka tata kelola TI formal, lalu dokumentasi risiko TI belum lengkap, monitoring TI belum mengikuti siklus COVID, dan juga integrasi SCM belum optimal. Untuk tujuan auditnya yaitu yang pertama, mengukur tingkat kematangan tiap domain COVID, yang kedua, mengidentifikasi gap tata kelola TI, yang ketiga, menilai keselarasan TI dengan tujuan bisnis, dan yang keempat yaitu menyusun rekomendasi perbaikan berbasis COVID. Ruang lingkup audit yaitu penilaian dilakukan berdasarkan 5 domain COVID. Yang pertama adalah EDM atau Evaluate, Direct, dan Monitor. Yang kedua ada APO atau Align, Plan, dan Organize. Dan yang ketiga itu BAI atau Build, Acquire, and Implement. Keempat ada DSS yaitu Deliver, Service, and Support. Dan yang kelima yaitu MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Kemudian hasil evaluasi per domain COVID-nya itu yang pertama ada domain BAI itu menghasilkan prosedur perubahan sistem berjalan dengan baik dan ada dokumentasi notulen perubahan. Yang kedua itu ada domain DSS memiliki BCP dan BRP. Pelayanan ITI tetap berjalan saat gangguan. Nah, yang ketiga itu ada domain MEA. Domain MEA itu menghasilkan kepatuhan regulasi sudah terlengkap dan ada laporan audit yang berkala. Yang keempat itu ada domain EDM. Domain EDM itu belum ada kerangka tata kelola TI formal dan juga proses evaluasi direct monitor belum lengkap. Yang kelima itu ada domain APAO. Domain APAO itu menghasilkan pengelolaan vendor baik dan proses pendukungan kebutuhan SCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarir Bafadol Al-Baihaqi, NIM 2023-53074. Kali ini saya akan menjalankan program audit sistem informasi berbasis COVID-5. Di dalam sistem ini ada beberapa domain audit. Yang pertama ada EDM, selanjutnya ada APO, ada BAI, ada DSS, dan MEA. Untuk kali ini yang kita uji coba dahulu adalah EDM 1. Yang pertama ada memastikan penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola dengan tujuan memastikan penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola dengan status tidak diterapkan. Apakah ada bukti, ada temuan atau kesenjangan, ada. Yang selanjutnya EDM 2 memastikan penyampaian manfaat. Status pemenuhan tidak diterapkan. Apakah ada dokumen, ada. Temuan atau kesenjangan, ada. Yang ketiga ada memastikan optimasi risiko dengan status pemenuhan tidak diterapkan. Apakah ada bukti, ada. Dengan temuan atau kesenjangan, ada. EDM 4 memastikan optimasi sumber daya dengan status pemenuhan tidak diterapkan. Apakah ada bukti, ada. Temuan kesenjangan, ada. Selanjutnya ada EDM 5 dengan status tidak diterapkan. Apakah ada bukti, ada. Temuan atau kesenjangan, ada. Untuk melihat hasilnya, kita pilih halaman atau button ini. Nah, untuk kesimpulannya,
dengan domain EDM dengan judul evaluasi pengarahan dan pemantauan tata kelola mendapatkan nilai rating 1 dengan level kematangan tidak terdefinisi atau tidak terlaksana. Kemudian ada domain APO. Yang pertama ada kelola strategi dengan status pemenuhan diterapkan sebagian, ada temuan atau kesenjangan, ada kelola inovasi dengan status pemenuhan diterapkan sebagian, ada temuan atau kesenjangan, ada. Selanjutnya ada kelola sumber daya manusia dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Temuan atau kesenjangan? Ada. APO 09 dengan kelola persetujuan anggaran dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Selanjutnya ada kelola pemasok dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Dengan hasil dan kesimpulannya seperti ini. Dengan hasil penilaiannya, APO mendapatkan rating 3 dengan level kematangan sudah terdefinisi dan dikelola. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan tata kelola dan manajemen di PT Hydro Boko berada pada proses yang sudah terdefinisi dan dikelola. Untuk domain selanjutnya ada BAI atau Build, Acquire, and Employment. Yang pertama ada kelola program dan proyek dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Selanjutnya ada kelola definisi persyaratan dengan pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Selanjutnya ada kelola identifikasi dan pembangunan solusi dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Selanjutnya ada kelola perubahan dan konfigurasi dengan status diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Selanjutnya ada kelola perubahan dengan status pemenuhan di PT Hydro Boko ini diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Untuk hasilnya seperti ini. Mendapatkan nilai rating 3 dengan level kematangan proses sudah terdefinisi dan dikelola. Dengan kesimpulannya, secara keseluruhan tata kelola dan manajemen teknologi informasi di Hydro Boko berada pada proses yang sudah terdefinisi dan dikelola. Untuk rekomendasi lanjutannya, menstandarisasi dan menerapkan kontrol di seluruh unit bisnis, serta memastikan bahwa dokumentasi proses dikomunikasikan dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh staf. Untuk selanjutnya ada DSS. Untuk yang pertama ada kelola operasi dengan status diterapkan sebagian. Apakah terbukti? Ada. Selanjutnya ada kelola permintaan layanan dan insiden dengan status diterapkan sebagian. Selanjutnya ada kelola masalah dengan status diterapkan sebagian. Selanjutnya ada juga kelola layanan keamanan dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Dan selanjutnya ada kelola kontinuitas dengan status diterapkan sebagian. Apakah ada bukti? Ada. Dengan hasil mendapatkan nilai rating 3 dengan level kematangan proses sudah terdefinisi dan dikelola. Dengan kesimpulan seperti berikut. Rekomendasi lanjutannya adalah menstandarisasi dan menerapkan kontrol di seluruh unit bisnis serta memastikan
bahwa dokumentasi setiap proses dikomunikasikan dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh staf. Untuk domain MEA-nya seperti ini. Yang pertama ada pemantauan, evaluasi, dan nilai kinerja dan kesesuaian dengan status diterapkan sebagian. Apakah ada bukti? Ada. Selanjutnya ada pemantauan, evaluasi, dan nilai sistem kontrol internal dengan status pemenuhan diterapkan sebagian. Apakah ada bukti? Ada. Selanjutnya ada pemantauan, evaluasi, dan nilai kepatuhan terhadap persyaratan eksternal dengan status pemenuhannya diterapkan sepenuhnya. Apakah ada bukti? Ada. Untuk hasilnya seperti ini. Domain MEA mendapatkan nilai rating 5 dengan level kematangan proses sudah dioptimalkan dan terukur. Untuk kesimpulannya seperti ini. Untuk rekomendasi selanjutnya, perusahaan sebaiknya berfokus pada pengukuran pemantauan kinerja dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai level